sehingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini di Grand Clara Hotel guna untuk melaksanakan sholat Id Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah secara berjamaah. Salawat dan salam Abu Bakar dikirimkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa rahmat untuk seluruh alam semesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah, diizinkan saya untuk menyampaikan bicara atau untuk sholat secara Dia langsung mukul. Sholat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat. Pada rakaat Ini baru pertama kalinya lagi saya lebaran di Kendari, lebaran Idul Fitri. Saya lupa kapan terakhir kali lebaran di sini. Mungkin lebaran tahun 98 mungkin atau 21 tahun yang lalu, itu pun kalau saya tidak salah. Karena memang kami lebaran, saya selalu ikut orang tua pulang ke Bau-Bau kalau lebaran Idul Fitri gitu. Jadi jarang banget lebaran di Kendari. Begini nih, kalau lebaran di Kendari cepat selesai, tidak banyak saling mengunjungi. Habis sholat, pulang, makan, tidur. Yang dikunjungi paling teman-teman dekat. Kalau para keluarga, sepupu-sepupu, ya mereka pada pulang pasti ke Bau-Bau. Karena memang basis keluarga besar saya, baik dari pihak ayah maupun ibu itu ada di Bau-Bau. Kalau di Bau-Bau, lebaran itu menjadi momok buat saya. Karena habis sholat itu orang saling kunjung mengunjungi, dan itu terjadi selama beberapa hari. Sementara saya kan orangnya malas banget ketemu banyak orang gitu. Apalagi tidak terlalu dekat atau malah tidak kenal. Saya kan besarnya di Kendari, jadi saya tidak terlalu dekat atau banyak kenal dengan keluarga di Bau-Bau. Beda dengan 2 saudara laki-laki saya yang memang pernah bersekolah dan tumbuh besar di sana. Wah, kalau mereka itu banyak banget temannya. Beda dengan saya. Jadi menurut saya berlebaran di Kendari itu sangat nyaman buat saya. Sebenarnya sikap saya itu kurang baik ya, karena saya juga menyadari bahwa semakin banyak kenal dengan orang itu semakin bagus, apalagi masih keluarga ya kan. Jangan sampai hanya orang tua kita saja yang pada saling kenal, sementara generasi penerusnya malah tidak saling kenal. Tapi lagi-lagi deh, rasa malasku itu lebih besar dan melebihi segalanya. Untuk itu maafkan saya ya. Enggak. Begini. Ya. Ya, pintar. Tadi begini. Ya, pintar satu lagi. Begini kakinya. Begini kakinya. Ini juga yang dipakai kan tidak ada reaksi-reaksi. Bisa. Tidak bisa bagaimana. Bisa. Jadi inilah recovery habis makan daging. Banyaknya asapnya. Ini kita di dalamnya. Banyak. Gimana perasaannya ya? Dalamnya teman-teman. Sakit. Tidak ada. Banyak. Banyak darahnya. Yang tengah, Ji. Kapan terakhir saya bekam, Di? Oh, bulan Desember tahun lalu. Berarti sudah sekitar 7 bulan yang lalu. Ini dia nih, bekasnya yang tadi. Wow. Habis bekam, kita lanjut lagi jalan. Kendari. Tiap hari berawan terus sepanjang hari. Dan hujan. Hanya kemarin gitu yang
panas, nggak ada hujan waktu hari Lebaran. Tumbennya itu. Ini untuk telepon. Ini SMS. Ya, meme itu. Itu. Kok tidak main YouTube? Kok masih tidak main YouTube? Dia nama YouTube. Hah? Ya apa gitu. Kemana? Oh, Irama. Iya. Oh. Oh, tes deh. Oh, langsung masuk. Ya, sekarang saya lagi di rumah teman masa kecil saya, teman dari kecil ya, sampai sekarang. Ini ada Aco dan Ajir. Woi, mantap. Jadi memang setiap pulang itu pasti saya selalu sempatkan diri di sini, men. Tidak pernah terlewatkan, pasti selalu di sini singgah. Ya. Aman. Kapan pulang ke Wanci? Besok. Wah, aduh, nanti bakal lama lagi ini baru ketemu ini. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah bisa kumpul-kumpul ketemu sekarang. Saya juga beruntung bisa ketemu. Saya nggak tahu dia mau pulang besok, men. Jadi beruntung sekali saya bisa datang malam ini ke sini dan sempat ketemu. Habis ini nggak tahu kapan lagi, mungkin Lebaran tahun depan mungkin. Amin. Oke, men. Oke, luar biasa. Musir Lebaran di Raha. Sama istrinya PNS di sana kan? Masa di Raha? Dia dapat di sana. PNS tahun ini. Tidak terlihat. Cuma dulu ya apa? Dulu ya apa? Ya berani kita ya tadi tapi dapat. Story sekarang. Sekarang. Ya elah. Lihat ada mutiaranya enggak? Karang. Kirain iya.
Udah naik ke komennya Dedi sama Pikar nih tadi di Facebook. Dipanggil Pikar, weh munyi. Komentarnya Pak, tidak ada T-nya itu munyi. Weh munyi, mana dada? Weh munyi. Sekarang wah ini Dedi juga banyak temannya Fikar. Sementara Fikar di Facebook termasuk anu tuh, banyak followersnya tuh. Iya, jarang dia. Jarang sekali tahu. Padahal itu sebenarnya online terus juga itu. Dia kan banyak uang, tampan. Tidak tampan juga. Artinya kalau untuk Iya, foto dulu aja kan. Halo, kembali lagi bersama kami Pemuda Harapan Bangsa selalu berkarya untuk negeri. Ini kita singgah dulu sarapannya di warung dekat lorong, kita makan bubur ayam. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Mana kembalinya? Ya. Beli beras rame-rame. Aduh. Awal. Awas. Abang saya nasi goyang. Awas. Ya. Aduh. Hai teman-teman. Hari ini kita sudah beli-beli kita ya. Kita tertarik jangan lupa bye teman-teman. Jangan lupa tete dan nonton. Bye teman-teman. Dadah. Yang mana? Ya ini dulu ya dia tadi. Kenapa warna green itu tangannya? Jadi Jangan. Ini mau foto. Senyum. Ternyata setelah kita cobain kemarin, buburnya itu enak dan ternyata sup ubinya juga enak. Jadi sekarang pagi ini kita mau makan lagi di sini. Ini dia tempatnya ya guys, dekat rumah nih.
Hari ini kita coba sop ubinya, men. Ini dia nih penampakannya. Enak banget. Sehari sebelum balik ke Makassar, kita ke Indogrosir dulu untuk belanja bulanan. Jauhnya kita pergi belanja bulanan. Tapi di sini tuh kalau kami lihat-lihat emang harganya lebih murah loh dibanding di Makassar. Nggak tahu juga kenapa. Padahal Kendari itu kan letaknya dia lebih timur daripada kota Makassar. Beratnya Kita balik tuh. And then Naik apa? Lihat itu kawan, orang naik rakit untuk menuju ke perahu. Mantap kan, rakitnya hanya sebesar pintu rumah tuh. Ada panera yang mata buah, iya yang mata buah, lalu mata buah-buah ayabana, lalu tati gigi. Sudah satu, buta ayabana, tati mata semua. Jadi ini sekarang kami lagi ada di Kendari Beach ya, di sekitaran pinggiran Teluk Kendari. Kita makan-makan bakso bakar seperti ini nih. Ya, kalau saya lihat ini tempatnya yang menjorok seperti ini mengingatkan saya sama Pantai Seruni Bantaeng di Sulawesi Selatan. Cuma bedanya kalau di Bantaeng sudah nggak ada air seperti di depan itu, semuanya sudah tertutup dengan tanah timbunan. Kalau di sini di tengahnya ini masih ada air, tapi kalau konsepnya seperti Pantai Seruni Bantaeng, kayak melingkar begini. Jadi semua di lingkaran ini pada jual-jual makanan seperti itu. Aku memang terlanjur teman, tak mampu puaskan lagi semua inginmu.
jalan dengan awang dengan ini. Saya lihat itu orang jatuh dari motor mungkin. Tapi tidak bisa juga itu orang jatuh dari motor tidak bisa tolong toh. Saya lihat itu proses. Ya, jadi kita foto Mi. Iya, foto. Di mana Dul? Di depanmu? Di sini. Oh, di situ. Ayo. 1, 2, 3. Jangan pakai itu, kotor. Kemadu ini. Biar Mi foto dengan itu. Ini kemadu. Oh iya, ayo kita foto yuk. 1, 2, 3. Yeay. Atau begini. Hmm? Di sini. Telu. Begini. Oh, dulu begitu. Oke, 1, 2, 3. Yeay. Pintar. Yeay. Lilo pintar, Dul pintar. Mata ini deh. Lihat, ini Oma bikin buras untuk dibawa ke Makassar oleh-oleh. Lihat, orang packing oleh-oleh. Banana ditakin oleh ini kue. Lu bisa mata deh. Mata Jadi ini dia nih yang paling tidak enak, perpisahan. Ini dia nih, yang paling tidak enaknya dari semua ini adalah perpisahan. Oke. Yuk. Ada sudah di kapal. Ada sudah di kapal. Dadah. Bapak datang lagi ya. Akhirnya kita pulang juga. Sedih banget deh. Sedih kalau perpisahan itu sedih banget. Akhirnya berakhir juga liburan kami di Kendari, karena hari ini kami harus balik ke Makassar. Tidak terasa 2 minggu itu cepat sekali berlalu, rasanya seperti baru saja 2 hari. Kayaknya baru kemarin gitu saya tiba di rumah. Seperti kalian ketahui, akses dari Kendari ke Kolaka lewat jalur yang seperti biasa itu, yang lewat Unaha itu sudah putus. Ada jembatan putus katanya di Ameroro. Saya tidak tahu itu di mana. Jangankan untuk sampai ke Kolaka, sampai ke Unaha pun itu sudah tidak bisa, karena di Pohara itu banjir, airnya meluap tinggi sampai di jalan gitu. Kalau Pohara itu dekat dari Kendari sekitar 20-an kilo, itu sudah tidak bisa dilewati. Saya cari info ini, selalu cari info tiap hari ya, apakah akses yang biasa itu ke Kolaka sudah bisa dilewati atau tidak. Tapi sampai kemarin sore jam 3:30 itu katanya di Pohara pun itu sudah tidak bisa dilewati. Jadi sekarang rencananya kita mau lewat ke Motaha, itu arah bandara Kendari, lurus-lurus di situ. Kalau ke bandara kan belok kiri, kalau dia lurus-lurus gitu. Ya, saya belum tahu, ini merupakan pengalaman pertama saya lewat jalan situ dari Kendari, Motaha, kemudian ke Kolaka. Ini merupakan pengalaman pertama dan saya tidak tahu kondisi jalannya bagaimana. Yang saya andalkan cuma Google Map itu saja, dan semoga selamatlah sampai di tujuan Kolaka, kemudian nyebrang ke Makassar. Saya merasa aneh gitu. Kalau saya di Makassar itu malas banget pulang ke Kendari, tapi setelah di Kendari saya jadi malas balik ke Makassar. Oke ya friend ya, saya akhiri aja vlognya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan harian kami yang bukan artis ini, dan sampai jumpa lagi di vlog-vlog kami selanjutnya. Bye bye.